Bahar Smith tanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Prabowo Gibran sebagai Presiden 2024. Dia ngamuk-ngamuk, dia mengutuk-ngutuk, dia mengecam-ngecam. Bagi Bahar Smith, dia adalah sebagai pengkhianat. Bagus dah. Kalau benar-benar Bahar Smith sudah mengecam orang itu berpotensi baik. Kalau orang yang dikecam oleh Bahar Smith dan geng-gengnya berpotensi orang yang dikecam itu baik. Satu kali lagi. Syukur alhamdulillah kita semakin tahu sekarang bahwa jalan Prabowo dengan jalan orang-orang seperti Bahar Smith udah berbeda. Dan sekali lagi saya katakan syukur alhamdulillah. Coba kita cek nih tanggapan Bahar. Kali dalam lubang yang sama. Makanya kan Anda bilang gitu, anak paling benci pengkhianat. Kalau anak udah dikhianati sekali, maka anak tidak akan memberikan celah untuk dia mengkhianati. Karena anak punya iman. Kalau ente udah tahu ada lubang, udah pernah masuk di lubang itu, terus ente masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, masuk lagi di situ, bohong namanya ente, bohong namanya. Berarti iman ente nggak sempurna. Udah tahu ada lubang, udah pernah jatuh sekali, aja lewat situ ente jatuh terus. Iya kan? Makanya anak nggak mau. Anak dikhianati sekali. Iya, saya merasa dikhianati sekali. Maka anak tidak akan memberikan celah untuk dikhianati kedua kalinya. Jadi paham maksudnya? MK telah memutuskan tadi bahwasanya yang menang, ya, pemenang Pilpres adalah 02 atau Prabowo. Gimana pendapat Habib? Kalau ente tanya pendapat anak, tanya pendapat anak pribadi anak, tanya pendapat pribadi anak. Prabowo dulu khianatin ulama, tapi secara konstitusi dia sah jadi presiden. Tapi bagi anak dia presiden pengkhianat, nggak ada urusan. Bagi saya, bagi yang lain nggak apa-apa. Dia presiden karena telah disahkan, mau apa lagi coba? Kita udah berjuang, betul? Kita udah berjuang, udah turun di jalan, udah demo. Tapi mau gimana lagi? Mau nggak mau ya harus terima. Tapi tetap bagi Bahar Smith, saya cap dia pengkhianat. Nggak ada urusan. Dan siapapun yang menjadi presiden, nggak ada urusan. Jangankan Prabowo, Anies saya jadi presiden. Kalau nantinya melakukan kesuliman, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, anak lawan, apalagi Prabowo yang pernah mengkhianati para ulama. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Bahar Smith tidak ada urusan. Mahkamah Konstitusi telah mensahkan, oke, sah jadi presiden. Presidennya 01, presidennya 03. Tapi bagi Bahar Smith tetap dia seorang pengkhianat. Bagi Bahar Smith nggak perlu yang dia ikuti. Bagi Bahar Smith, Anda udah bilang. Oke. Sok banget ya. Sok merasa tokoh, sok merasa ulama, sok merasa orang yang dikutuknya itu memang terkutuk. Orang yang dituduhnya tidak baik, memang itu adalah orang yang tidak baik. Orang yang dikecamnya, memang orang itu layak untuk dikecam. Nah, itu orang namanya sok menyebalkan banget memang orang-orang seperti Bahar Smith nih. Orang-orang yang merasa so suci. Orang-orang yang seolah merasa mewakili Tuhan di setiap apa yang mereka lakukan dan mereka ucapkan. Itu menyebalkan banget sih. Apalagi yang paling menyebalkan dari orang-orang seperti Bahar Smith dan kawan-kawan,
merasa perwakilan dari umat Islam. Nah, kita harus batalkan klaiman sepihak itu. Bahkan kemana-mana, atau minimal para pendukungnya mengklaim sebagai jenderal umat Islam. Dari mana? Dari mana? Siapa yang menobatkan Bahar sebagai jenderal umat Islam? Siapa? Jenderal umat FPI, ya. Jenderal umat Petamburan mungkin, ya. Tapi kalau jenderal umat Islam, mohon maaf, kapan ada pemilihan jenderal umat Islam? Kok kita tidak diikut sertakan? Sekali lagi saya katakan, menyebalkan klaiman-klaiman sepihak itu tuh. Dan biasa di mereka itu ada imam besar umat Islam. Dari mana? Siapa yang menobatkan dia sebagai imam besar umat Islam? Nggak ada, cuma kelompoknya aja. Makanya sedari sekarang mestinya sadar, Bahar, jangan klaim-klaim seperti itu. Kalau mau jenderal-jenderal, ya silahkan. Jenderal umat FPI, imam besar umat FPI, silahkan. Tapi jangan bawa-bawa seolah menjadi jenderal umat Islam, seolah kalian itu perwakilan dari seluruh umat Islam. Jangan. Dan kita harus bantah. Dan kita harus tolak itu pernyataan-pernyataan. Kita harus batalkan. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Seenaknya kan ngeklaim. Siapa lu? Aneh kan cucu Nabi. Verifikasi dulu yang jelas, bener kan ada cucu Nabi. Kembali ya ke persoalan nasab pada akhirnya, yang mereka menurut kajian daripada tesis Kiai Jamaluddin Utsman Al-Bantani itu nasabnya tidak nyambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai sekarang tesisnya itu belum ada antitesisnya, belum ada pembantahan secara ilmiah. Jadi islah, apalagi di TPS Petamburan, tempat Kang Rizik imam besar FPI itu nyoblos, Anies kalah yang didukungnya. Artinya apa? Di sekeliling rumahnya saja, di tetangga-tetangganya aja, imam besar umat FPI itu sudah tidak diikuti kok fatwa-fatwa politiknya. Jadi kalau saya yang jauh apalagi, lah ngapain? Kalau Anda mau ikut-ikut, ngapain? Tetangganya aja udah nggak ikut tuh, komando Kang Rizik yang mengharuskan memilih Anies Rashid Baswedan. Jadi udah rontok. Apalagi di setiap perhelatan pilpres biasanya yang didukung oleh kelompok mereka kalah. Artinya apa? Ya merasa aja pengikutnya besar, merasa perwakilan dari umat Islam, padahal faktanya kecil sekali. Itu mengkonfirmasi. Terbukti 2014 Prabowo didukung oleh mereka kalah. 2019 Prabowo didukung oleh mereka kalah kok. 2024 sekarang Prabowo tidak didukung oleh mereka menang, dan Anies yang didukung oleh mereka kalah. Jadi hati-hati ada ya. Konsekuensi bila ada capres atau cawapres atau siapapun aja yang merapat ke mereka biasanya kalah. Kita kan tahu di awal-awal Anies dan Caimin merapat ke Kang Rizik kan, faktanya kalah kan. Udah, itu jelas tuh tesisnya kayak gitu tuh. Belum ada antitesisnya, belum ada kejadian apalagi urusan pilpres yang didukung oleh kelompok mereka menang, belum ada. Kecuali pilkada DKI Jakarta, itu pun ya pilkada paling brutal sepanjang catatan sejarah Republik ini. Menghalalkan segala cara, menggunakan isu syara untuk supaya menjadikan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta, dan itu sangat membagongkan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.